Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan guru hebat yang ada di SD di Babakan Tanjung. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Pada kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan aksi nyata CGP angkatan 10, di mana aksi nyata ini di modul akhir 1.4, di mana saya akan menyampaikan tentang diseminasi ini budaya positif. Ada tujuh hal yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Yang pertama, ini adalah tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, tentang disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat itu tentang kebutuhan dasar. Dan yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam tentang keyakinan kelas, dan juga yang ketujuh tentang segitiga restitusi. Baik, kita ulangi. Ini pada poin yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Ada 4 kontrol siswa menurut Dr. William Lesser. Beliau menyampaikan dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol sebagai awal perubahan dalam paradigma belajar yang selama ini kita yakini. Yang pertama, ini adalah tentang ilusi kontrol siswa. Nah, pada ilusi kontrol siswa, pada dasarnya kita tidak akan dapat memaksakan siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku manusia atau perilaku siswa. Nah, hal demikian terjadi karena siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, pada saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh siswa. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian, ilusi yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, untuk penguatan positif atau bujukan adalah ini merupakan bentuk-bentuk dari kontrol. Artinya segala usaha untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadari dan juga akan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi siswa tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, untuk ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ini sering kita lakukan di keseharian. Kemudian ini tentang ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, nanti kita akan bahas. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa menuju identitas gagal. Artinya identitas yang salah, ya. Kemudian mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesannya. Dan yang terakhir, ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat siswa-siswa berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan itu dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja.
Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Gitu ya. Jadi kalau ilusi memiliki hak untuk memaksa, ini memang tidak efektif. Mungkin hanya efektif pada saat itu, tetapi untuk jangka panjang ini jelas tidak efektif. Nah ini bahkan tentang stimulus respon dan juga teori kontrol yang tadi dijelaskan. Nah pada bagian stimulus respon ini realitas atau kebutuhan kita pada dasarnya sama, tetapi secara teori kontrol ini realisasi atau realitas kebutuhan kita ini berbeda. Itu secara teori kontrol. Kemudian semua orang melihat hal yang sama dalam stimulus respon, tetapi ketika dalam teori kontrol setiap orang ini memiliki gambaran yang berbeda. Ini adalah gambaran-gambaran. Selanjutnya pada poin yang kedua kita bicara tentang disiplin positif. Nah, ketika berbicara tentang disiplin positif, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, disiplin kebanyakan dihubungkan dengan tata tertib atau kepatuhan pada peraturan, dan kata disiplin sering juga dihubungkan dengan yang namanya hukuman. Padahal sesungguhnya ini berbeda. Jadi disiplin itu bukan konteks hukuman, tidak, atau juga kepatuhan terhadap tata tertib, tidak. Nah, oleh disiplin ini merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya itu. Jadi disiplin itu munculnya itu dari dalam diri, gitu ya. Kenapa? Ini merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawab. Nah, kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mewujudkan siswa yang merdeka, siswa harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar dirinya. Nah, yang dinyatakan dalam buku yaitu pemikiran, konsepsi, keteladanan, dan juga sikap merdeka. Nah, ini pada cetakan kelima 2013 halaman 170, di mana ini yang berbunyi di mana ada kemerdekaan. Di situ harus ada disiplin yang sungguh disiplin itu bersifat self-discipline atau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, maka itu wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana itu. Ini adalah filosofi apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam konteks disiplin. Nah, kita kembali kepada apa yang juga yang disampaikan oleh Jan Dawson dalam bukunya. Ya, dia menyatakan bahwa sifat asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari siswa-siswa yang dapat membuat seseorang ini menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal, ya. Jadi kebajikan yang menyeluruh. Nah, secara kesimpulan kalau kita lihat dalam dua pernyataan tadi atau dua pendapat tadi, maka ini dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal. Motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah mendidik siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Ya, nah poin yang ketiga,
Kita akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia. Yang menurut David Wilson, ya ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Ada 3. Ya. Pertama, bahwa motivasi perilaku manusia ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan untuk intrinsiknya, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu. Ini untuk motivasi perilaku manusia. Nah, tadi sudah diungkapkan ada kata hukuman, ada juga saya tambahkan dengan konsekuensi dan juga ada restitusi. Nah, hukuman ini bersifatnya satu arah dari pihak guru yang memberikan itu hukuman. Kemudian yang kedua, ini tanpa melalui satu kesepakatan. Dan hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Tuh ya. Jadi kita pahami, hukuman ini sebetulnya bersifatnya satu arah. Kemudian kita tanpa melalui proses yang disebut dengan kesepakatan. Nah, kemudian konsekuensi. Yang pertama, konsekuensi ini sudah disepakati oleh siswa. Jadi ketika siswa itu melakukan satu kesalahan, maka dia bukan hukuman, tapi konsekuensi. Kenapa? Karena ini sudah disepakati. Kemudian, siswa tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, itu konsekuensi. Berdasarkan suatu data yang mungkin dapat, itu konsekuensi. Kemudian, ini restitusi. Nah, kalau restitusi, pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Contoh, ketika ada siswa yang melakukan satu kesalahan, maka kita panggil siswa tersebut. Kita tanya, itu yang disebut dengan restitusi. Nanti kita akan bahas. Kemudian, ini memiliki hukuman. Terus, tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada sebuah solusi. Dan yang terakhir mengembalikan siswa yang berbuat salah kepada guru. Itu adalah ciri atau tentang restitusi. Nah, poin yang keempat ini tentang kebutuhan dasar. Ada 5 hal. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Kemudian yang kedua, ini kebutuhan akan kesenangan. Ini ya, kita bicara tentang kebutuhan dasar. Kita butuh untuk bertahan hidup, siswa juga butuh. Kemudian kebutuhan untuk kesenangan, siswa butuh kesenangan. Kita juga sama. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Siswa butuh. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Dan yang keempat, yang kelima, ini kebutuhan akan kebebasan. Kembali lagi kepada konteks Diajar Dewantara, bahwa kita itu seperti menanam. Maka filosofinya bahwa guru itu harus memihak kepada siswa kita itu sebagai pelayan untuk siswa. Nah, poinnya ini tentang posisi kontrol restitusi. Nah, kalau saya telah berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh seorang guru. Nah, dari 5 kontrol tersebut adalah guru sebagai penghukum. Nanti kita akan jelaskan. 2, membuat rasa bersalah. 3, sebagai teman. 4, sebagai pemantau. 5, sebagai manajer. Bagaimana sebagai penghukum? Bagaimana sebagai pembuat rasa bersalah? Bagaimana sebagai manajer? Kita akan bahas. Oke, kita lihat. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal
Yang bisa dilakukan pembuk biasanya menghalangi siswa, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Nah, dampaknya pada siswa dari seorang pembuk adalah perilaku kontrol negatif, seperti siswa mengulangi kesalahan berulang kali, lalu perilaku menjadi agresif. Ini contohnya bagaimana? Nah, ini saya sampaikan. Contohnya seperti guru bicara, patuhi aturan saya. Kamu harus taat kepada saya atau kepada guru. Nah, gitu. Ya kan? Betul ya? Kemudian yang kedua, ini tentang membuat merasa bersalah. Nah, ini ya aja. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan membuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Nah, dampaknya pada siswa dari seorang pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Contoh, kita suka nyampaikan misalkan ketika ada siswa yang melakukan satu kesalahan, langsung kita jawab bahwa sangat kecewa sekali pada kamu, gitu ya. Nah, ini berarti kita sedang memposisikan diri kita sebagai pembuat masalah. Oke, yang selanjutnya ini posisi sebagai teman. Nah, pada posisi ini guru sebagai teman tidak akan menyakiti siswa, namun selalu berupaya untuk mengontrol siswa melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan pada posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk siswanya. Nah, dampaknya pada siswa adalah siswa akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Ini contohnya. Ayo bantulah jadi bapak. Tolong kamu kerjakan. Kalau tidak, bapak nanti akan mendapat sanksi atau macam-macam. Nah, berarti kita sedang memposisikan sebagai seorang teman. Dan dampaknya bagaimana? Ya, dampaknya seperti ini. Ini siswa akan ketergantungan dan juga tidak mandiri. Kemudian ini sebagai pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau siswanya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan pada posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, dan juga mengukur kedisiplinan siswa. Di dampaknya bagi siswa pada posisi kontrol pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak-dampak pada dirinya sendiri, mendapat hadiah atau mendapatkan. Contoh apa yang telah dilakukan? Ini contoh pemantau. Nah, kemudian yang terakhir ini sebagai seorang manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi posisi sebagai manajer itu mengkolaborasikan posisinya sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Nah, dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada dua posisi tersebut yang bila ini diperlukan. Nah, guru pada posisi ini biasanya posisinya di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakini atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Ya, jadi sebagai manajer itu kita sebetulnya suka berbicara, cuma kita tidak tahu bahwa ini posisinya posisi apa. Nah, saya ambil contoh, misalkan ketika anak itu melakukan kesalahan, kita menyampaikan bahwa itu adalah tindakan yang salah, kemudian bersama-sama untuk mencari sebuah solusi, ya, sehingga siswa tersebut ada satu perubahan. Atau kadang-kadang ketika kita menyampaikan, si siswa juga bisa langsung, oh iya, saya mengaku salah. Ini memang tidak boleh dilakukan. Saya akan rajin untuk belajar dan sebagainya. Nah, poinnya kan, ini tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas
Harus kita pahami ada dua hal. Ya, ada juga yang disebut dengan kesepakatan kelas, juga ada yang disebut keyakinan kelas. Apa bedanya? Nah, kesepakatan kelas ini lebih rinci dan detail. Kemudian kesepakatan kelas ini konkret dan lebih mirip pada satu peraturan. Ini tentang kesepakatan. Nah, di sini di kelas ada kesepakatan. Kemudian tentang keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak. Kemudian berisi nilai kebajikan yang diyakini secara menyeluruh, secara universal. Nah, nilai-nilai kebajikan yang universal ini disepakati secara tersurat dan juga tersirat, dan terlepas dari latar belakang suku, agama, bahasa. Nah, di sini kesepakatan kelas. Pertama, ini mendengarkan contoh saja. Nah, kalau kesepakatan kelas, contohnya mendengarkan ketika guru atau teman berbicara. Itu namanya kesepakatan kelas. Kemudian tidak menyela pembicaraan, mengangkat tangan jika ingin berpendapat, datang dan pulang tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal. Ini hampir mirip dengan yang namanya peraturan. Ya, ini disebut dengan kesepakatan kelas. Kemudian kalau keyakinan kelas itu bagaimana? Ini contohnya seperti ini: saling menyayangi, kemudian disiplin, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, bertanggung jawab, dan juga menghargai guru dan teman. Ini adalah perbedaan antara kesepakatan kelas dan juga keyakinan. Nah, bagaimana cara pembuatan keyakinan kelas? Nah, ini ada beberapa tahapan caranya. Yang mudah-mudahan kita bisa praktekkan. Jadi kita bersama-sama praktek. Pertama, keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak. Itu pertama. Kemudian, keyakinan kelas ini dituliskan berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Tadi contohnya sudah. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak perlu banyak. Misalkan ada 10 poin, tidak perlu. Tinggal disepakati saja. Kemudian, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita bisa menugaskan kepada siswa supaya siswa tersebut mau berpendapat. Ya, bisa. Untuk keyakinan kelas kita apa saja yang akan kita sampaikan, siswa langsung. Contoh misalkan disiplin, ya seperti yang tadi sudah disampaikan. Misalkan, Pak harus saling menyayangi dengan teman, dimasukkan. Dan juga disepakati oleh semua siswa. Dan juga bisa diingat. Nah, kemudian ini tentang segitiga restitusi. Ini mungkin pemahaman yang baru. Nah, restitusi memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdisiplin positif. Sekolah ini harus menanamkan karakter disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Nah, penanganannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain, bukan, tapi untuk lebih kebaikan yang diyakini untuk diri sendiri, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain. Nah, restitusi membantu siswa untuk jujur pada dirinya sendiri dan sekaligus mengevaluasi dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian restitusi memberikan penawaran bukan paksaan.
yang membuat siswa bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Guru dapat menggunakan kalimat seperti, nah ini contoh. Semua orang pasti pernah melakukan berbuat salah. Bukan malah menyulitkan dengan memperjelas kesalahan. Itu sudah ya, ketika ada masalah, misalkan berkelahi, kita panggil, guru suka menyampaikan kalimat itu selalu muncul. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Ya, ini sekaligus kata ini bukan menyudutkan, tetapi memberikan pemahaman kepada siswa bahwa inilah yang diperbuat itu merupakan satu hal yang kurang baik dan tidak sesuai dengan apa yang dimunculkan dalam keyakinan kelas. Itu ya. Jadi kalau keyakinan kelas kita bikin misalkan di sini tidak bertengkar misalkan, ya, tidak bertengkar atau misalkan tidak membuli begitu ya. Nah ini bisa dimasukkan kepada keyakinan. Ya. Selanjutnya ini tentang keyakinan kelas. Jadi ini restitusi, segitiga restitusi. Nah, pada tahapan segitiga restitusi ada 3 hal. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas? Nah, di sini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ini adalah menstabilkan identitas. Setelah melakukan menstabilkan identitas, ini contoh misalkan ada siswa yang melakukan satu pelanggaran, contoh misalkan bertengkar, kita panggil, kita tanya apa alasannya dan sebagainya. Nah, ini masuk kepada menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Artinya semua perilaku ini memiliki alasan. Kita suka tanya, kenapa kamu berbuat seperti ini? Ini dalam konteks validasi tindakan yang salah. Kemudian kita juga bisa menyampaikan bahwa tindakan itu memang jelas-jelas salah dan tidak perlu dilakukan. Dan juga menanyakan tentang keyakinan yang sudah disepakati tadi secara bersama-sama. Artinya kita semua memiliki motivasi internal. Misalkan siswa ini mencopet. Nah, kita pada menanyakan keyakinan ini sekaligus akan memberikan motivasi internal kepada siswa. Ini sering kita lakukan, cuma kita tidak tahu ini masuknya kepada ranah mana, ini masuk kepada ranah mana, dan juga ini masuk kepada ranah mana. Nah, pertanyaannya, apakah dalam setiap kasus yang terjadi, apakah tahapan segitiga restitusi ini harus dilakukan? Perlu tidak? Perlu. Semua tahapannya. Ketika misalkan ada masalah, perlu tidak? Ketiga hal ini dilakukan oleh seorang guru. Sebetulnya ada hal yang sifatnya harus tiga-tiganya ini diterapkan, ada juga yang tidak. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau kasus yang terjadi. Gitu ya, kasus yang terjadi. Nah, ini adalah tahapan. Jadi ada menstabilkan identitas. Ini setiap orang pernah melakukan satu kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini kata-katanya dalam upaya menstabilkan identitas. Nah, bagaimana untuk validasi yang salah? Nah, di sini ada kata kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya alasan. Untuk apa? Untuk memvalidasi. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini adalah kita sedang menjalankan validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh siswa. Kemudian, bagaimana untuk menanyakan keyakinan kelas? Nah, ini
Kita bisa tanyakan, makanya keyakinan kelas itu ketika kita membuat keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak, sedikit saja yang penting bisa diingat. Nanti kita bisa tanyakan kepada siswa, keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati? Artinya si siswa itu diajak untuk mengingat dari kesepakatan yang sudah dibuat dan juga disepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini adalah kalimat supaya melahirkan satu motivasi dalam dirinya. Begitu, paham ya? Paham? Jadi ada segitiga restitusi ini perlu dilakukan dan juga tidak. Bisa saja langsung kepada menanyakan keyakinan bisa, atau langsung kepada validasi tindakan juga bisa. Ya. Apakah harus berurutan? Kalau kita pakai tahapan segitiga ini semuanya, ini jelas harus berurutan. Tidak bisa poin yang kedua tidak bisa, tapi apa namanya harus berurut. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan tentang 5 atau tentang 7 poin, ya, tentang 7 poin tentang diseminasi ya budaya positif. Ini tentang perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Nah, ketujuh hal ini kita coba untuk dipraktekkan, gitu ya. Kita coba supaya sekolah ini menjadi sekolah dengan membawa nilai-nilai budaya positif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensinya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua demi kemajuan sekolah di S9 Negeri Bogor. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Setia. Saya mengajar di SD Babakan Tanjung. Setelah saya mendengarkan pemaparan dari Pak Asep Taryadi, CGP Angkatan 10 mengenai budaya positif, ialah salah satunya mengenai 5 posisi kontrol. Nah, saya sebagai guru menyadari bahwa tugas saya yang utama ialah memanajemen atau menjadi manajer untuk anak saya. Mudah-mudahan saya bisa mendorong, memberi semangat, dan mendampingi anak-anak murid saya dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Yulianti. Saya adalah salah satu guru dari SDN Babakan Tanjung dan merupakan rekan dari Pak Asep CGP Angkatan 10. Pada hari ini saya telah mendengarkan pemaparan dari Pak Asep mengenai salah satu topik, yaitu diseminasi budaya positif. Dan dari pemaparan itu saya mengambil satu hal, yaitu mengenai segitiga restitusi. Dari apa yang saya simak dan saya pahami, segitiga restitusi itu adalah salah satu upaya guru untuk membangun kesadaran dari siswa agar siswa tersebut bisa senantiasa memperbaiki diri dan kesalahannya untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi segitiga restitusi itu adalah benar-benar upaya dari siswa untuk selalu memperbaiki dirinya agar lebih baik lagi. Begitu yang saya pahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah saya berbicara dengan guru saya merasa menyesal karena telah melakukan hal yang merugikan saya. Saya sudah membolos sekolah saat guru saya rapat. Saya akan lebih bertanggung jawab lagi. Saya akan
tidak melakukan hal yang seperti itu lagi. Saya akan lebih bersemangat untuk belajar dan saya tidak akan bermalas-malasan untuk sekolah lagi. Saya meminta maaf karena waktu PTS kemarin saya menyontek membawa catatan kecil dari rumah dan diketahui oleh ibu saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan saya akan belajar lebih tekun agar tidak membawa catatan dari rumah lagi.